Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, layanan orientasi, yaitu fungsi layanan orientasi ini memberikan pemahaman bagi siswa supaya kita bisa mengenal lingkungan baru termasuk lingkungan sekolah dan semua objek yang dipelajari sekaligus mempermudah maupun memperlancar siswa dalam mengenal lingkungan baru. Layanan orientasi ini berjalan 2 kali per tahun, yaitu setiap awal semester. Tujuannya layanan tersebut yaitu supaya para siswa bisa beradaptasi dengan lingkungan baru secara memadai. Fungsinya untuk pencegahan juga pemahaman. Yang kedua, layanan informasi. Layanan ini membantu siswa agar bisa menerima maupun memahami semua informasi termasuk informasi diri, sosial, belajar, berkarir, bergaul, juga pendidikan lanjutan. Pemberian layanan informasi yaitu membantu supaya siswa bisa mempertimbangkan atau memutuskan suatu hal secara tepat tentang masalah pribadi, sosial, belajar ataupun karir karena informasi yang diperoleh sudah cukup. Pemberian layanan informasi fungsinya adalah pencegahan dan pemahaman. Kemudian layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran ini layanan bimbingan dan konseling di sekolah juga membantu siswa supaya bisa mengembangkan sikap dan punya kebiasaan belajar baik sehingga siswa bisa menguasai materi belajar maupun penugasan, kompetensi cocok sesuai kemampuan dan kecepatan diri dalam berbagai aspek, tujuan maupun kegiatan belajar lainnya. Layanan pembelajaran berperan untuk pengembangan. Kemudian yang keempat, layanan penempatan. Layanan penempatan dan penyaluran ini adalah layanan berfungsi supaya siswa bisa mendapatkan penempatan juga penyaluran dalam kelas, kelompok belajar, program latihan, program studi, magang, kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat, potensi minat, juga kondisi pribadi. Tujuannya supaya siswa bisa mengembangkan seluruh bakatnya, minatnya, juga potensi lainnya. Layanan penempatan dan penyaluran pada bimbingan dan konseling fungsinya adalah untuk pengembangan siswa. Yang kelima, layanan penguasaan konten. Adalah layanan yang sangat membantu siswa dalam menguasai sebuah konten, misalnya kompetensi tertentu ataupun kebiasaan yang sangat bermanfaat, sehingga menjadi pribadi dengan kemampuan yang lebih baik di lingkungan sekolah, masyarakat, dan juga keluarga. Yang keenam, layanan konseling perorangan. Berikut. Layanan yang kemungkinan siswa memperoleh bimbingan langsung saat tatap muka per individu dan bantuan guru ahli untuk membicarakan dan mencari solusi masalah agar perkembangan siswa lebih baik. Tujuan layanan perorangan yaitu siswa bisa menyelesaikan masalah dan berfungsi sebagai pengentasan ataupun advokasi. Nanti kita bisa bekerja sama dengan wali kelas ya. Kemudian layanan konsultasi. Layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok pada layanan dan pada bagian bimbingan konseling ini membantu sejumlah siswa bersama-sama dalam kelompok untuk mendapatkan bahan dan penjelasan tentang pokok bahasan, tujuan agar siswa lebih paham dan mampu berkembang secara sosial. Kemudian lanjut ke layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini yaitu apa itu layanan konsultasi? Yaitu layanan di mana para siswa bisa memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan berbagai cara yang perlu dilakukan supaya bisa menangani masalah atau kondisinya. Konsultasi pada program bimbingan konseling yaitu proses dalam bimbingan teknis bagi konselor, orang tua, konselor, dan administrator supaya bisa melakukan identifikasi dan juga perbaikan masalah. Selain itu, tujuannya adalah sebagai konseling atau psikoterapi karena konsultasi yang berjalan bukan merupakan layanan langsung untuk klien, tapi secara tidak langsung bisa memberikan layanan bagi klien dengan menggunakan bantuan dari orang lain. Yang terakhir, layanan mediasi.
Bagian terakhir tentang layanan bimbingan dan konseling di sekolah yaitu berupa layanan mediasi. Tujuannya adalah supaya siswa bisa menyelesaikan masalah, perselisihan, serta perbaikan hubungan antar siswa. Mediator dalam layanan tersebut yaitu konselor. Itulah informasi lengkap tentang apa saja jenis layanan bimbingan konseling yang dapat dilakukan oleh guru BK atau konselor di sekolah. Semua layanan tersebut ditujukan untuk mengembangkan diri siswa agar lebih baik. Kita lanjut sekarang fungsi bimbingan dan konseling. Pertama, pemahaman. Yang kedua, pencegahan. Ketiga, pengentasan. Keempat, pengembangan. Yang kelima, pemeliharaan. Peserta didik yang diberikan layanan bimbingan dan konseling akan dirahasiakan informasinya serta diterima dengan sukarela dan terbuka oleh guru BK atau konselor. Pemecahan masalah disiplin dan tata tertib. Penanganan masalah dalam disiplin dan tata tertib setelah masa pandemi 2 tahun terakhir. Deskripsi masalah yang dihadapi. Yang pertama yaitu sering datang terlambat, kedua tidak mengerjakan tugas, ketiga merokok di sekolah. Akar permasalahannya yaitu 1. Pola tidur terlalu malam yang sudah terbentuk selama 2 masa pandemi COVID-19. Yang kedua, rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan yang sangat berkurang dikarenakan belajar dari rumah ataupun pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, aktivitas dan tenaga yang tidak tersalurkan dengan baik karena masa COVID, seperti tidak adanya ekstrakurikuler yang positif untuk menyalurkan bakat dan minat peserta didik. Yang keempat, rasa empati sesama teman berkurang. Hasil pemecahan masalah. Yang pertama, siswa datang tepat waktu. Kedua, manajemen waktu yang baik terlaksana. Ketiga, pemahaman bahaya merokok dapat dilihat dari kasus yang berkurang. Yang keempat, munculnya prestasi-prestasi di bidang non-akademik. Yang kelima, meningkatnya kesadaran dan empati terhadap sesama teman. Yang keenam, terciptanya akhlak yang baik sedikit demi sedikit. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.